Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita telusuri pelan-pelan bagaimana penerjemahan yin yang itu dalam prinsip-prinsip hidup yang bijaksana. Nah, wisdom kedua berhubungan dengan yin yang. Yang pertama apa? Kebebasan sejati justru terletak pada pemahaman kita terhadap batas. Ini kan bertentangan antara bebas dengan batas. Orang bebas itu orang yang tidak mau diberi batas. Tapi justru kalau mengikuti filosofi yin dan yang, kebebasan yang sejati itu kalau kita ngerti batas. Kalau kita tidak ngerti batas, mana bisa kita bebas? Makna pertamanya adalah, kalian bebas itu kan harusnya ngerti bebas dari apa? Bebas melawan apa? Bebas dalam hal apa? Dari apa? Dalam hal apa? Ini kan batas-batasnya. Kalau kalian tidak ngerti batasnya, kalian tidak akan tahu sudah bebas apa belum. Misalnya Indonesia merdeka, itu kan garis batasnya adalah ketika dia berhasil mengusir penjajah. Nah, kalau penjajahnya sudah terusir, barulah kita bisa disebut bebas. Lalu batasnya kebebasan itu adalah terusirnya penjajah. Kita tahu, ketika penjajahnya sudah terusir, ini berarti aku sudah bebas. Jadi bebas itu justru ketika kita tahu batasnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah hidup ini betapapun ada batasnya. Jadi ada titik-titik di mana kita tidak bisa menjangkau. Maka silahkan mematok kebebasan, silahkan memancang ingin bebas, tapi harus sadar kekuatanmu sampai mana, kemampuanmu sampai apa, kebisaanmu sampai mana. Karena kalau tidak, justru kebebasan itu akan jadi belenggumu. Misalnya, saya bercita-cita untuk punya hotel sampai tingkat 100 misalnya. Itu hakmu bebas memancang itu. Tapi kamu juga harus tahu batas pada saatnya. Jadi, karena kalau engkau tidak tahu batas, justru rumusmu untuk punya hotel sampai tingkat 40 itu jadinya bukan kebebasanmu, tapi justru manifestasi keterpenjaraanmu. Manifestasi keterbelengguanmu. Engkau sedang dibelenggu oleh cita-citamu, mimpimu, keinginanmu. Nah, jadi untuk bebas kita harus tahu batas diri kita. Berharap oke, bermimpi oke, tapi sambil cerdas memanage batas. Oh iya Pak, saya itu kuat di sini, lemah di sini. Jadi saya ingin punya cita-cita ini. Insya Allah kalau ini akan bisa saya wujudkan. Ini bebas, tapi ketika kalian matok yang tidak sesuai dengan kapasitasmu, kamu terobsesi, berambisi, akhirnya stres. Maka kebebasan yang sejati justru terletak pada pengetahuanmu tentang batas. Baik, terus saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Ini ada hukum bahwa kalau kita terlalu menekan sesuatu, justru yang sangat kita tekan-tekan, kita sembunyi-sembunyikan itu pada saatnya akan keluar, muncul, meledak. Atau saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Ketika ada titik di mana orang bebas sebebas-bebasnya, biasanya kemudian muncul kontranya.
cara berpikir, cara hidup yang ekstrim sebaliknya. Terikat seterikat-terikatnya. Ingin ngatur A sampai Z. Ketika orang tidak bisa diatur ngawur-ngawurnya, biasanya terus kebalikannya muncul. Ada orang yang muncul ingin ngatur sengatur-ngaturnya A sampai Z. Jadi ketika sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Jadi ini salah satu prinsip yang berhubungan dengan yin yang. Kalau misalnya kita menjalani hidup dengan milih yang seneng-seneng saja, yang dominan senengnya, biasanya secara tidak sadar kita sedang menyuburkan kutub yang sebaliknya. Sebentar lagi mungkin kesedihan-kesedihan akan muncul. Jadi karena dominan di satu kutub, kita melihat itu saja, biasanya kita lupa bahwa kutub yang lain juga sedang tumbuh. Semakin murid kita atau semakin anak kita misalnya, kita awasi terus, kita ancam-ancam terus, kita atur-atur terus, biasanya kemudian kita tidak sadar, dia akan mengambil sudut-sudut tertentu ketika dia bebas, kemudian melakukan apa yang kita larang di luar pengawasan kita. Jadi saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Kebebasan yang tanpa batas pada gilirannya juga akan menumbuhkan orang-orang yang ingin memaksakan batas pada hidup kita. Ini prinsip yang juga modelnya adalah yin dan yang. Kemudian, semakin besar harapan, semakin besar ketakutan. Nah, ini prinsip yin yang juga. Makanya harapan itu jangan berlebihan. Karena di balik harapan yang berlebihan tersembunyi ketakutan-ketakutan yang berlebihan, sebaliknya juga begitu. Jadi kalau kita punya harapan, Pak, saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini, saya banyak sekali keinginan kita. Di balik harapan itu kan sebenarnya ada ketakutan-ketakutan. Pak, saya ingin segera menikah, Pak. Itu di balik itu ada diam-diam engkau takut